Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatil arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahad illa shalla alaihi sab'una alfan malaik wa man shallat alaihi malaika kana min ahlil jannah. Wa ruwiya anin nabi alaihi salatu wasallam annahu qala at-takbiratul ula yudhikuhal mu'min mal imam khairul lahu min alfi hijjatin umrah walahu min al-ajri kaman tasaddaq biwajir jabal Uhud zahaban alal masakin wa yuktab lahu bikulli raq'atin ibadatus sanah wa kataballahu lahu bara'atain bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq wa la yakhruju minad dunya hatta yara makanu fil jannah yadkhulul jannata bila hisab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang barusan kami bacakan, yakni surat Ali Imran ayat 133, itu mengandung dua perintah kepada kita. Perintah yang pertama, Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yang artinya bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Tuhan. Wa jannatil ardu was samawati wal ard, dan di sini menunjukkan wawul ataf,
artinya menerangkan kepada kalimat sebelumnya pula. Yang kedua mengandung perintah, bersegeralah kamu sekalian menuju daripada surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perintah yang pertama mengandung makna, di mana bahwa yang namanya manusia itu tidak luput daripada perbuatan noda dan dosa. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang betul-betul suci bersih, tidak pernah melakukan perbuatan kesalahan, kecuali baginda Rasulullah SAW, karena beliau itu terjaga, dimaksum oleh Allah, terjaga dari perbuatan kesalahan dan kehilafan. Tapi yang namanya kita ini, ya manusia ini, yang tidak luput daripada perbuatan noda dan dosa. Yang tidak luput dari perbuatan kesalahan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada tempat ini, sok saha diantara Bapak Ibu itu pernah njen kelepatan, tidak pernah berbuat dosa, ayat tuh? Ayat. Ya. Entah itu dosa disengaja ataupun tidak, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan hal itu diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kullun bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat khilaf, sebaik-baik manusia yang telah berbuat kesalahan adalah apa? Tawwabun, yakni orang yang berbuat tobat di dalam hidupnya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan dan memerintahkan kepada kita agar kita bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan yang kita lakukan. Jangan menunda-nunda. Gawe tobat malah mungkin sekolot sedikit maut. Malam kayak penting ngaradak maut, kayak kumaha coba? Disangkana orang terpanjang umur, tentunya panjang kene lalakon hirup teh. Kedah rumah sahah masih kena segar, awak masih kena sehat. Tidak menyangka datang malaikat Ijra'il malakal maut. Ditinggali itu ya, si Asep masih kena nyalse. Kada di tengah sewaktuna ya, mana kudu dicabut nyawana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pernah menyampaikan dalam majelis ini bahwa yang namanya malakal maut itu dalam sehari semalam tina 24 jam teh kurang tina 70 kali tah malakal maut yang ngalongokan orang teh tingali kenaon. Lamun 24 jam dibagi 70 sabaraha Bu? Berarti sajam teh hampir disirikna 2 kali sampai 3 kali dilongokan. Tingali kenaon. Ada dilongokan mah hare-hare we. Alasan masa kana panjang umur gitu.
Padahal Allah sudah memberikan warning kepada kita. Segeralah kamu untuk bertobat kepada Allah, memohon daripada ampunnya dari segala dosa dan kehilapan. Karena manusia ini tidak ada yang suci bersih daripada perbuatan dosa dan dosa. Di sini menggambarkan bahwa Allah ya betapa maha sayangnya kepada hambanya. Sebesar dosa apapun yang dilakukan oleh hambanya, sepanjang hal itu ya dia senantiasa banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang tobat itu dilakukan tidak dalam kondisi keadaan sakaratul maut, Allah akan menerima daripada tobat kita. Innallaha yaqbalu taubah fa in lam yughargir. Sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menerima daripada tobat hambanya sepanjang dia belum sakaratul maut. Satungtung nyawana can pernah dinan pika lebati corona yugorgir eta lebati corona. Jadi lamun geus di mana geus sakratul mautna tuh didinya orang tobat teu kaci dah, tobatna teu ditarima. Terus ditinggalikeun ya kalau dibentang ke neraka sebagai tempat pengembalian. Luas manehanana, alah aing nya poho euy pasti kena loba dosa can ditobatan. Duh Gusti kalau abdi bade tobat ka Gusti. Tobatnya sudah ditutup. Kalau kita dalam posisi keadaan sakaratul maut. Luasna naon ditinggalikeun ku Allah? Apa? Neraka sebagai tempat pengembaliannya dinamakan waktu sakaratul maut. Fa idza balagatil hulqum wa hina idzin antum tanzurun. Manakala ruh sudah sampai dengan tenggorokan, dina waktu orang dicabut ruh nyawana ke malaikat Israil, ke malakal maut, malaikat si samper nyawa. Maka di saat itulah engkau akan melihat wahina idin antum tandurun, apa yang Allah perlihatkan ketika seseorang dia dalam keadaan sakaratul maut. Dua tempat, dua hal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi Allah perlihatkan surga sebagai tempat pengembaliannya yang penuh dengan kenikmatan, atau bisa jadi juga kemungkinan yang kedua Allah perlihatkan apa? Neraka sebagai tempat pengembalian juga. Antara surga dan neraka yang Allah perlihatkan ketika waktu sakaratul maut bergantung kepada amal perbuatan kita tatkala kita hidup di alam dunia. Ya, makanya kita harus berhati-hati ya. Kita harus banyak menimang-nimang ya, terhadap apa? Amal perbuatan kita. Nah, hari ini kita masih banyak melakukan dosa atau tidak? Nah, makanya ada suatu ungkapan nasihat yang bijak ya dari para masyayikh, dari guru-guru kita yang mengatakan man kana yaumu khairu min amsi fahuwa rabi wa man kana yaumu ka amsi fahuwa khasir wa man kana yaumu aqba min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, nah itulah tanda daripada orang yang beruntung. Dia bisa menempatkan posisi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih taat, lebih getol ya, lebih banyak takarub diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan istighfar, banyak memohon ampun kita kepada Allah, banyak bersolawat kepada Nabi dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Kata Rasulullah, fahuwa rabi, maka itulah tergolong daripada orang yang beruntung. Wa man kana yaumu ka'amsi, lamun di mana poe ayeuna sarua bae jeung poe kamari. Tidak ada perubahan. Ya. Kamari kedul ayeuna kedul kene. Daya bedana. Tadi penting teu tahajud mangkukna sarua teu tahajud. Nah, itu berarti tidak ada menunjukkan adanya suatu perubahan. Nah, kondisi orang seperti itu kata baginda Rasulullah fahuwa khasir, sungguh dia telah mengalami kerugian yang besar. Kenapa dikatakan rugi? Karena semakin hari
kita dikikis oleh waktu, oleh masa. Walaupun hari ini kita bertambah usia, tapi pada hakikatnya sesungguhnya adalah kita semakin berkurang jatah usia kita. Betul tidak, Bu? Mari tiap jalan itu terus dipatok umurna. Dina saat waktu orang umur 4 bulan dina janin kandungan menjadi ibu orang ya, indung orang. Ketika Allah mempersatukan ruh dan jasad dalam kandungan ibu kita dina saat 4 bulan, maka di saat itu Allah menentukan tentang jodoh, larang, pati, bajak, jeung celakana. Sabaraha umur tahunna hidup di dunia, sabaraha rezekina nu dipasikeun ku Allah ka dirina dina saat untuk hidup di alam dunia. Wah, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kan urang teu apal. Sok ibu apal sabaraha tahun Yusuf? Terang teu? Teu. Mulai nu apal. Cuman Allah kasih tanda-tanda kemautanana naon? Di antara tanda-tanda kematian. Rambut geus bodas, ubanan. Pakulitan geus peot, anu tadina kenceng dijembel tapi pina kuat kejepretnya. Bakati ku geus peotan gitu. Anu tadina jag-jag darempo. Anu tadina panon cenghas bengeras. Kudu dibantu ku kacamata, katinggalian geus lumu kan. Awak keslaleto ya. Nah, itu adalah tanda-tanda kematian, Bu. Anu tadina jag-jag waringkas, anak semimiti tik-tik berkarasa penyakit segala macam penyakit aya. Kolesterolna, diabetesna, asam uratna, jantungna geus mimiti karasa. Gangguan ginjal teh tanda-tanda pemahoteun. Tuh. Nah, makanya harus kita persiapkan. Ya. Jadi jangan kita menghambur-hamburkan waktu yang yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Al-waktu kasayfi fa in lam taqta qata. Waktu itu laksana bagaikan pedang. Nyawa pedang fa in lam taqta qata, kalau eta pedang teh digunakeun keur nebas artinya keur motong, bisa jadi eta pedang teh leuteuk urang gitu. Qata akan terbunuh oleh waktu kita. Kami pernah menyampaikan bahwa waktu ini sungguh sangatlah berharga. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, tapi ke orang mah waktu lebih berharga daripada emas sebesar Jabal Uhud. Walaupun hanya 1 menit, tetap lebih berharga waktu. Mata kade urah di lalaurakeun, urah dihambur-hamburkeun waktu umur urang teh. Sinaon bisi kaduhung di akhirna. Nah, kembali kepada persoalan ini tadi, menurut ulama masyayikh, guru kita yang bijak, dia mengatakan wa man kana yaumuhu ka'amsi fahuwa khasir. Sing sajalma anu poe ayeuna ternyata sarua bae jeung poe kamari, maka dia tergolong daripada orang yang rugi. Kenapa ruginya? Karena kita usia dikikis oleh masa, oleh waktu kita. Semakin kesini jatah usia kita semakin berkurang. Bukannya kita bertambah takarub kepada Allah, tetapi malah kita masih berleha-leha. Nah, yang ketiga yang lebih parah lagi, hadirin yang mulia. Wa man kana yaumu akbahu min amsi fa huwa mal'un. Nah, ini yang ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga ini jangan sampai menimpa diri kita, Bu. Sing sajalma anu poe ieu ternyata leuwih goreng tinimbang poe kamari. Nah, itu. Kamari mah masih kena tohat, getol ibadah. Ayeuna malah jadi kedul. Bahkan berani kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Melanggar karena aturan Allah. Orang yang semacam ini fawa mal'un, kata Rasulullah, maka dia sungguh tergolong daripada manusia yang terlaknat.
ujung-ujung dilaknat ke Allah. Naudzubillah ya. Makanya kita harus selalu, manusia ini itu selalu visioner, artinya menghadap ke depan, menatap ke depan itu untuk memposisikan diri kita itu sebagai situasi yang lebih baik. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat tadi, ya. Di mana bahwa manusia ini adalah tempatnya daripada kesalahan dan kehilapan. Karena kita menyadari atas segala kekurangan kita, maka kita banyak-banyaklah bertobat. Jadi ayat ini memerintahkan bahwa kita ini senantiasa untuk selalu mengatakan bertobat atau mengucapkan daripada istighfar. Nah, jadi bagaimana caranya dalam kehidupan masyarakat ini untuk memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jadi saban waktu kita bahkan banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fal mustaghfirina fil ashar. Di saat waktu kita bangun, kita sudah mengucapkan istighfar, astagfirullah. Kanjeng Rasulullah jalmi anu dimaksum terjaga daripada perbuatan dosa. Ini astagfirullah fi kulli yawmin wa lailah sab'ina marrah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan mi'ata marrah. Rasul saja yang hidupnya terjaga daripada perbuatan dosa, dia tidak kurang mengucapkan 100 kali istighfar dalam sehari, Bu. Ya, sebagian riwayat mengatakan sab'ina marrah, 70 kali. Tuh. Nah, Kanjeng Rasulullah kurang tina 70 sampai 100 kali istighfar, manya orang anu hirup saban waktu saban wae wawena lah mongkot ku dosa, orang tidak memohon banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sehingga dengan kita banyak memohon istighfar kepada Allah itu, nah, sehingga kita terbersih daripada dosa. Nah, di samping kita mengucapkan istighfar tadi pun, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Arti daripada maghfirah di sini para ulama banyak mentafsirkan, Bu. Ya. Pertama, yang dimaksud daripada maghfirah di sini menurut pendapat daripada Ibnu Abbas, yakni al-Islam. Non al-Islam. Buru-buru marane KB karena menuju daripada anak ajaran Islam. Hartosna ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Itu menurut Ibnu Abbas. Kemudian menurut riwayat yang lainnya, arti daripada maghfirah di sini adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian dengan sebenar-benar tobat. Ainu hartosna dengan sebenar-benar tobat teh hartosna naon? Orang cadu mau rek gawe deui kana kalakuan eta dosa. Karena dia menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi ulah tobat sambalnya. Kan ibu-ibu senangnya karena sambal. Terus ribet colek, suhah lada. Geus nyolek suhah lada teh akibatna naon? Mules, nyeri beuteung. Aduh aing mah kaduhung urang nyolek sambal. Nah, jadi dalam masalah bab taubat, minta ampun kepada Allah itu jangan taubat sambal.
geus nyaho sambal teh lada colek deui geus nyaho bobogohan teh dosa. Tidak ada konsep berpacaran dalam Islam itu, tidak ada. Di saat waktu malam minggu wakuncar alias waktu kunjungan pacar kerja mana lagasan nya Bu, terus sirikan ka bogoh orang teh apel ka rumah teh datang apel carikan tuh. Islam itu tidak mengajarkan kepada umatnya itu ya untuk yang namanya berpacaran. Tapi baru mah dianggapnya itu bobogohan itu tengah trennya. Tuh. Kenapa Allah memerintahkan kita tidak boleh berpacaran? Karena dengan pacaran itu akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Fala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi orang banyak yang melakukan perbuatan zina itu ya karena mereka mencoba untuk melakukan perbuatan yang mendekatkan terhadap perbuatan zina. Non nyata indahoy alias bobogohan gitu kan. Waktu wakuncar teh alias waktu kunjungan pacar. Jadi nama diukna sirip jauh. Tebetah jauh rada deketan. Pas deketan ada ke pantol. Begitu pantol sernud. Jadinya putih bulu syahwatan ya teh. Bisa kebendung syahwatna, akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Terang dosa Bu? Sanes meledos teu karasa, eta mah hitut. Ini namanya dosa teh perbuatan kemaksiatan, berbuat kesalahan, melanggar kepada aturan Allah. Bentar rada heureunya ulah serius teuing. Kemudian arti daripada maghfirah yang ketiga menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib ya. Ila ada il faraid, yakni yang menuju mengarah kepada seluruh daripada amal perbuatan kewajiban. Al faraid itu artinya tina fardu, model sholat, zakat, puasa dan ibadah haji itu kan perbuatan yang fardu ya, fardu ain ya. Juga termasuk ya kita bagi kaum Hawa wanita itu berkerudung kan itu. Bu, di kerudung wajib itu? Itu wajib. Namun dalilna Qul ya ayuhan nabil ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu dalam surat An-Nur. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, bejakeun qul li azwajika, istri-istri anjeun, wa banatika, anak-anak awewe aranjeun, wanisa ilmu mu'minin, jeung wanita-wanita yang beriman, yudina alaihinna min jalabibina, agar mereka senantiasa mengulurkan daripada jilbabnya, menutupi daripada aurat bagian tubuhnya. Nah ini ayat yang berkenaan dengan perintah Allah kepada kaum Hawa untuk menutupi daripada aurat. Jangan diumbar Bu yang namanya aurat. Aurat awe nu kumaha? Jasadul mar'atil aurat illa wajhi wal kafain. Awak awewe mah Bu sadayana oge aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tuh. Jadi yang namanya rambut, yang namanya pergelangan, yang namanya pahe, terang pahe alias paha herang, itu semuanya adalah aurat, jangan diumbar, jangan diperlihatkan kepada kaum lelaki yang bukan muhrim, kecuali kasalakina eta mah teu nanaon. Aduh,
ngajak nulisan ya. Asli yang ngajak nulisan, tosep, tong ditulis. Tekarawas bunyi, tekarawas. Betah tuh bu, lamun teu betah sebenarnya rek liren itu mau ngawas deui ka dieu. Ila ada faraid. Jadi perintah ya zakat, puasa, ibadah haji, menunaikan salat dan menutupi daripada aurat itu adalah bagian daripada al-faraid. Tina paridoh, kewajiban. Dan itu semuanya harus ditunaikan, dilaksanakan. Itu menurut pendapat daripada Ali bin Abi Thalib. Wa qala Abul Aliyah, makna daripada maghfirah di situ adalah ilal hijrah, karena hijrah. Nah, maksud daripada hijrah di sini bukan yang kita berpindah tempat dari tempat ke satu ke tempat ke yang lain, dari Mekah ke Madinah, bukan. Tetapi yang dimaksudkan hijrah di sini adalah hijrahnya daripada keadaan situasi, dina situasi ya, tidak membawa kepada keimanan dan ketakwaan, ya berhijrah kepada iman dan takwa. Ya, berhijrah dari tadi kemaksiatan menuju kepada ketakwaan. Berhijrah dari keburukan menuju ke kebaikan. Nah, itu namanya hijrah. Makanya begitu kita masuk tahun baru itu, tahun hijriah, ya, itu harus jadikan momentum. Ya. Imam atau kudu pindah, tetapi yang harus kita pindahkan adalah situasi keadaan. Keadaan kaya diri orang kudu berhijrah. Ya, berhijrah dari sesuatu yang tidak menguntungkan dalam diri kita kepada hal yang lebih baik, ya, yang lebih menguntungkan. Kemudian menurut Ad-Dhahhak, makna daripada maghfirah itu adalah al-jihad. Mau al-jihad, bekerja secara sungguh-sungguh di dalam menggapai daripada ridha Allah, berjuang secara sungguh-sungguh di dalam mencapai daripada mardhatillah. Nah, itu berjihad. Ya. Nah, kemudian menurut daripada Ibnu Maqatil, yang dimaksud daripada maghfirah di sini adalah ilal a'mali sholihah, yakni amal perbuatan yang soleh, sebagaimana amal perbuatan yang baik yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, kalimat amanu selalu disertai dengan wa amilus sholihah. Artinya apa? Artinya tidak hanya sebatas kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beriman diucapkan dalam lisan, tetapi juga harus diyakini dalam hati kita dan harus diamalkan, diimplementasikan di dalam kehidupan kita, dalam wujud amal perbuatan yang soleh, wa amilus soleh. Nah, kemudian menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa yang dimaksud daripada maghfirah itu adalah at-takbiratul ula fis shalah. Nyata jalma ketika waktu kita menunaikan takbiratul ihram yang pertama, itulah yang dikatakan maghfirah. At-takbiratul, ya, apa namanya, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'min mal imam khairul lahu min alfi hajjatin wa umrah. Takbiratul ula, takbiratul yang pertama ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yudrikul mu'min mal imam, ya, yang diikuti oleh sang makmum kepada sang imam, itu kata baginda Rasulullah, khairul lakum min alfil hajjatin wa umrah, itu lebih baik daripada 1000 haji dan umrah. Walahu minal ajri kaman tasaqqa biwajhil jabal Uhud, dan baginya pun dua mendapatkan ganjaran pahala seperti sedekahnya, ya, daripada sebesar Jabal Uhud yang dibagikan kepada orang-orang yang miskin, alal masakin. Wa yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadatu sana, dan Allah akan mencatat baginya setiap rakaat yang dia lakukan itu sama dengan, ya,
ibadah 1 tahun. Wa kataballahu bara'ataina, dan Allah akan mencatat baginya 2 kebebasan. Apa kebebasan yang dia terima? Bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan daripada sifat kemunafikan. Wala yakhruju minad dunya hatta jarmakanu fil jannah, dan nanti dia kelak tidak akan keluar dulu dari dunia dan mati maut, sehingga dia melihat sebagai tempatnya di dalam surga ketika waktu sakaratul maut. Wa yadkhulul jannata bila hisab, dan dia akan masuk ke dalam surga tanpa melalui penghisaban. Itu diantara keberkahan daripada ibadah sholat yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa ya ibu-ibu sekalian, ini kalau kita mentafakuri daripada pahala ibadah sholat yang kita lakukan secara berjamaah. Yudrikuhul mu'min mal iman. Makanya alhamdulillah, berbahagialah kalau kita senantiasa menghadirkan sholat kita ini dalam setiap waktu untuk kita dilakukan secara berjamaah. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk taklim pada malam ini kiranya cukupkan sekian saja karena waktu juga yang memisahkan kita, dan insya Allah dikala usia umur panjang dan sehat kita akan berjumpa kembali dalam waktu dan gelombang yang sama di hari Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.